selaku umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, janganlah kita menganggap pekerjaan yang demikian sia-sia, akan tetapi ini adalah bermanfaat di dunia sampai ke akhirat. Karena suatu saat kita akan bertemu dengan Rasulullah, kita sesaat akan minta syafaat Nabi. Syafaat itu pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat semuanya berselawat kepada Nabi. Dan selawat beliau malaikat tersebut tidak henti-hentinya. Kalau kita mengaji ilmu sharaf atau ilmu habis satu nahwu, yusallun artinya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ujar ulama kita bahwasanya itu adalah maknanya lil abad atau senantiasa. Jadi Allah dan para malaikat terus-terusan selalu senantiasa berselawat lawan Nabi Muhammad. Jadi kada henti-hentinya Allah dan Nabi, Allah dan malaikat berselawat lawan Nabi. Allah Ta'ala berselawat memberikan rahmat kepada Nabi. Malaikat pun mintakan ampun kepada Allah agar Nabi selalu diampuni. Yang walaupun Nabi Muhammad itu sudah liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sudah Tuhan mengampuni. Sebelum Nabi minta ampun, sudah Allah mengampuni segala dosa Nabi. Makanya Nabi maksum, tidak ada yang berdosa. Malaikat memintakan ampun untuk siapa? Untuk Nabi. Padahal hakikatnya malaikat itu minta syafaat Nabi juga. Lalu kita disuruh berdoa untuk senantiasa Allah senantiasa mendoakan agar senantiasa Allah Ta'ala senantiasa terus-terusan bersalawat lawan Nabi. Karena kita tidak kawa bersalawat lawan Nabi nang kayak apa maksud salawat yang sebenarnya itu. Hanya yang tahu Allah Ta'ala. Jadi kita bagaimana yang dimaksud dengan sebenar-benar salawat hanya Allah yang tahu. Jadi kita serahkan aja yang benar-benar salawat kepada orang yang paling benar bersalawat kepada Nabi, yaitu Allah Subhanahu. Nah, doa kita, sholli ya Allah, engkau selalu bersalawat kepada beliau Rasulullah. Curahkan rahmatmu kepada beliau, yang walaupun Allah Ta'ala tidak diminta, sudah terus-terusan bersalawat. Artinya apa? Kita hendak minta berkah Rasulullah juga. Ibarat air di dalam gelas sudah penuh, maka gelas itulah penuhnya itu terlimpah kemana? Kepada orang yang mengisi air tersebut. Nah, kita perlu rahmat Allah. Supaya dapat rahmat Allah, maka kita berselawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin adalah gudangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang senang bersalawat lawan Nabi pasti dapat barokah. Ujar Allah Ta'ala, ujar Nabi, siapa yang bersalawat lawan aku satu kali, artinya siapa yang mendoakan aku untuk supaya terus-terusan Allah bersalawat kepadaku. Satu kali kita mendoakan Nabi kepada Allah supaya Allah terus-terusan bersalawat kepada Nabi, maka Allah membalas 10 kali rahmat lawan orang bersalawat. Kita dapat rahmatnya 10. Satu kali kita bersalawat diganjar oleh Allah Ta'ala 10. Kalaunya 2 kali 20. Kalau 3 kali 30. Sampai 100 kita bersalawat kepada Nabi, yaitu doa kepada Allah supaya Allah terus-terusan bersalawat kepada Nabi, maka kita dapat 1000 rahmat Tuhan lawan kita. Uja guru sekumpul, 1 rahmat saja Tuhan menurunkan lebih daripada cukup, apalagi amun 1000 rahmat. Nah, kalau kita bersalawat 1000 kali apa aja Nabi, maka Allah mengharamkan jasad kita daripada api neraka jahanam. Orang yang kata bersalawat, Allah haramkan dirinya daripada api neraka jahanam. Jadi jangan coba-coba melarang orang bersalawat.
sedangkan perintah daripada Allah. Kalau kada percaya masalah salawat, berarti kafir lawan Allah Ta'ala. Nah inilah yang diamalkan oleh guru kita yang mulia Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Banyak benar bersalawat lawan Rasulullah, banyak benar membaca salawat lawan Nabi, banyak benar mengagungkan Nabi. Bahkan menurut riwayat guru sekumpul itu bersalawat lawan Nabi mulai kekanakan sampai akhir umur kada lepas-lepasnya takzim lawan Rasulullah, membesarkan Nabi Muhammad dengan salawat. Jadi ada orang datang ke rumah sini tadi. Sidin itu orangnya, ada orang mungkin di mana kada tahan masih hujan kan. Datang tadi. Sidin ini orang serantang seruntung lawan guru sekumpul. Lagi anum. Nyatanya lagi anum lah. Punya tuha berarti apabila lagi anumnya. Lagi anum. Katujuh menolongi guru, menukarakan itu, menukarakan ini, membantu Sidin. Pokoknya apakah hendak guru sekumpul, ingat Sidin selalu menganuakan tuh nah, mengabulkan hajat guru. Jadi guru sayang wanitanya. Ada pemurah awak menolongi, murah duitnya juga. Mudahan datang malam ini ada kena sini. Sidin itu berkisah tadi. Waktu guru sekumpul, ini si guru sekumpul ini kena orangnya ahli salawat, sampai ke awak diberikan berakat karena mencintai Rasul. Waktu Sidin cuci darah di rumah sakit, rupanya kan cuci darah itu kan bercucuk pola lah. Lain mencuci darah tuh, mencuci darah dicuci pakai lenso, lain ini salah itu bungol memaham ngare. Cuci darah itu kan tahu juga bang, kita kan pernah tahu juga kayak apa, cuma jar orang nang cuci darah bemesin jelas. Rupanya begitu mencucuk darah itu tak keluar, mencurat darah itu, jarumnya ganal biasanya ganal lah. Begitu mencurat darahnya, darah Sidin dari mencurat diambil oleh dokter itu nah. Dokter tuh ambil darah guru sekumpul itu, diambil curatan itu nah. Mbak izin bang, guru abah minta darah ini darah. Lalu darah itu disimpan di rumah sampai sekarang detik ini darah itu kada beku. Biasa orang yang bercuci darah, darahnya itu kan beku. Kalau coba kita di rumah cucuk seorang imba dicuci, darah diambil tuh deh, diandak wah ini di rumah si dokter itu nih, sampai wah ini darahnya kada beku, tetap seperti biasa. Kayak apa di dalam kubur kada hancur ini. Sedangkan di ini kenapa? Karena darah Sidin berhubung dengan sir Rasulullah. Nah itu, dan itu bukan basa-basi, bukan basa-basi. Dasar saksinya ada dan kenyataannya ada kayak itu nah. Mintu tuh kisahnya itu diantara daripada keramat guru tadi. Nah orang itu juga nang waktu hendak ziarah kemana? Hendak ziarah ke Jawa, hendak ziarah ke Wali Songo. Begitu ziarah ke Wali Songo, bujurnya kan miring kan ya? Begitu ziarah ke Wali Songo, minta izin lawan guru, ulun hendak ziarah ke Wali Songo. Ini berada di rumah guru nek. Ini kada begayaan sihim berpendar langsung. Aku gisi ulun sorang mata ulun sorang menyaksikan kada lomba dusta. Begitu sihim hendak ziarah ke Wali Songo, ujar abah guru napa? Ujar guru sekumpul. Ikam sini ziarah ke sana kah? Kamu tahu lagi sih, dalam kamarku sih 9 wali itu ada di kamarku. Gurunya aku di guru sekumpul. Dibuka kamar tuh di guru melihat yang itu 9 Wali Songo ada di kamar yang itu. Ini keramat namanya. Karamat. Tapi kalau wow kada pahamnya, kada percayanya. Kalau bukan jin tumang kada percayanya. Apalagi amung guru sekumpul umpamanya
ziarah ke Madinah. Betul Madinah ini beguyang perasaan Madinah ini kubur Nabi. Lalu Nabi bangun. Itu kalau bubuhan nang kada tapi bubuhan wawat deh. Warek. Nah. Nya kada percaya nih itu. Kada masuk akal aja. Nya main akal terus. Nya main akal nih kada mau. Coba bayangkan di Quran tuh banyak nang kada di akal kada cuma iman. Ashabul Kahfi berapa tahun? Tagureng 300 tambah 9 tahun. 300 tambah 9 tahun. Perasaannya rasa setengah hari aja. Di mana akal kada jalan. Makanya jangan terlalu pikir lawan akal. Bunga bener. Main akal terus. Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Semalaman kada sampai semalaman 4 kurang 3 jam aja bisa menjelajahi langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, sampai ke aras, sampai ke mana lagi? Sampai ke surga. Kamu mustawa, ayo. Kalau diakali itulah. Kita ke Jakarta aja mungkin ke sini kada sampai lebih 3 jam. Ayo, mulai sini kemana ke Balikpapan aja 2 jam sudah. Belum lagi 2 jam pulang ke Jakarta 4 jam. Itu masih di perjalanan belum bertemu sama siapa lagi, paling susu pramugari ini lihatnya. Wah, maka pramugari ini kan seksi banget guru oh kita nih apalagi ini bebelah gitu nah. Oh amunya betunduk kayak itu kelihatan tikiannya nih tuh. Jadi jar gurunya ya kan. Belum mendepandar lagi, belum menampilkan macam-macam. Ini Rasulullah 4 jam 3 jam sudah selesai. Ujar Siti Aisyah, bakas panasnya aja lagi nah belum hilang lagi datang sih saking lakasnya itu nah, paham lah. Mun hendak main akal aja dah. Kenapa dibarinang kayak itu? Karena katuhukan basalawat lawan Nabi. Ada bubuhan wali pulang sekali buka aja. Nah supaya kelihatan nyamannya sedikit. Nah. Bubuhan wali nang di Hadramaut sekali duduk kawa mahatamakan 8 kali Al-Quran hatam. Itu akal kada main. Tapi itu kan berkatul waktu diberkahi. Jadi perasaan orang harus tumat tapi merasakan rasa. Nah kayak sederhana aja. Cuma waktu dianukan tadi. Ini berkat waktu ngarannya. Banyak orang bisa kada percaya. Lalu dipenderakan, kada masuk akal tuh jar. Bungol. Ngalih main akal terus. Ini di kitab itu mau di kitab aja dibaca, hadis dibaca, kitab dibaca. Mun ingin membaca, kada diamalkan, ingin tahu aja kada amalkan. Iya kada tahu rahasianya. Makan tuh ada nasi kuning. Ya kalau sop soto, mun dilihat aja dibaca nasi kuning, soto, sop. Tapi kada dimakan, kada dirasai, kada tahu rasanya. Ada orang imbah tahu hadis, imbah tahu ada diguruakan, diamalkan. Waktu mengamalkan tuh merasanya rahasia itu. Bujur apa kada? Diamalkan. Orang buulah anak aja dirasakan dulu. Ya kalau guru mun begitu tak tarik ke nyaman, nah dirasakan dulu. Nah kita pulang. Guru sekumpul pulang. Sudah keasik-asikan berselawat, asik musyahadah lawan Rasulullah. Ini suruh cinta kayak apa? Mau dengerin cinta ini apa aja kelihatan rasa nang dicinta itu. Orang cinta tuh apa aja pasti keingatan nang dicintai. Kayak kita nih cinta lawan anak, kaman aja ingat ulun tuh anak di Hadramaut, perasaan lu separak aja keingatan 2 anak. Ingat tuh anak. Kadang beda-bedakan anak pun siapa aja asa anak seorang, cucu seorang juga. Kayak 7 orang bisa bini banyak, ingat bini 1, 2, 3, 4.
kada depeng kalau imbak kawin bini saya ku ngajak kada sabarataan diingatakan cuma memasuk akannya bergantian mun sekali banyak tuh kada kawa butuh sebutingan aja bisi guru